Selamat Hari Reformasi untuk umatnya dimanapun berada. Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali merenungkan dan merefleksikan apa yang dinyatakan Tuhan di dalam sejarah umatnya. Terlebih khusus pada Hari Reformasi ini. Sebelum kita belajar dari khotbah di bukit sebagai basis pemikiran reformasi dan implikasinya di dalam konteks kekinian, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat dan bijaksana dari Allah kita. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, pada hari ini kami bersyukur seluruh umat-Mu merayakan dan mengingat akan reformasi yang dinyatakan Tuhan melalui Martin Luther, John Calvin, Zwingli, dan hamba-hamba Tuhan sepanjang sejarah umat-Mu di atas bumi ini. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, dan kami bersyukur untuk gereja-Mu yang terus melaksanakan mandat-Mu, menjalankan misi-Mu di bumi ini, menyatakan kerajaan-Mu, kehendak-Mu terjadi di atas bumi ini. Terima kasih Bapa, bimbing, sertai, dan berikan pencerahan kepada hamba-Mu dan kami sekalian di dalam memahami kembali basis reformasi yang diajarkan di dalam Alkitab. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mengapa perlu dan pentingnya reformasi? Pertama, karena sudah terjadi penyimpangan dalam pengajaran maupun di dalam prinsip kehidupan, sehingga umat Tuhan menyimpang dari apa yang seharusnya dikehendaki Allah untuk manusia, terlebih khusus untuk umatnya. Penyimpangan itu dimulai dari dalam umat Tuhan yang tidak sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, tidak kembali kepada apa yang diajarkan di dalam Alkitab, dan menyesuaikan diri seperti yang diajarkan oleh dunia. Yang kedua, karena memang situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh umat Tuhan untuk menyikapi segala hal yang berkaitan dengan konteks zaman. Perlu adanya pemahaman yang menyeluruh dari pengertian dan pengajaran Alkitab, sehingga umat Tuhan dapat merespon dengan tepat apa yang terjadi di dalam dunia ini. Yang ketiga ialah karena banyaknya pengajaran sesat dan tokoh-tokoh yang menyesatkan yang muncul di setiap zaman, bahkan di setiap dekade, untuk menyesatkan umat Tuhan dimanapun berada. Dan yang terakhir, karena pentingnya reformasi untuk menggerakkan sebuah pembaharuan peradaban agar umat manusia menikmati apa yang sudah disediakan Tuhan di atas bumi ini. Sehingga manusia, setiap orang, terlebih khusus umat Tuhan, berkontribusi untuk memperlengkapi, membentuk, dan mengembangkan peradaban manusia, baik dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di dalam peradaban etika, moral, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, reformasi merupakan momen dan sekaligus gerakan yang menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki. Tentulah kita dapat menelusurinya dalam Perjanjian Lama. Bagaimana Nabi Musa menyatakan kehendak Allah untuk umat Tuhan memiliki hubungan yang benar dengan Allah, hubungan yang benar dengan diri sendiri dan sesama, serta bagaimana membangun suatu kehidupan yang bermoral dan memiliki pengertian yang mendasar berkaitan dengan pengelolaan tanah, bumi, dan segala isinya. Itulah sebabnya Tuhan Allah memberikan hukum Taurat sebagai basis daripada kehidupan dari orang-orang Israel sebagai umat Allah yang menuju ke tanah perjanjian. Dan di tanah perjanjian perlu dan pentingnya menegakkan
apa yang diajarkan Tuhan melalui hukum Taurat. Reformasi kehidupan dan peradaban dari orang Israel ini, karena sudah 430 tahun berada di dalam perbudakan, baik di dalam kehidupan sosial ekonominya, sosial budayanya, juga kehidupan beragamanya. Yang berikutnya kita lihat di dalam Perjanjian Lama, perlu dan pentingnya reformasi di dalam kehidupan kerajaan Israel. Tuhan melihat dan mengetahui apa yang ada di dalam kehidupan umat Israel, terlebih khusus di dalam kerajaan Israel, yang mana banyak sekali orang-orang yang dipengaruhi oleh suatu sistem kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, menyembah Baal, Asitoret, mengikuti cara hidup orang-orang Kanaan, bahkan melangsungkan pernikahan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan raja-raja, para nabi, atau imam-imam harus kembali kepada pengajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa, yang dijelaskan di dalam setiap kitab-kitab, baik dalam kitab sejarah maupun kitab-kitab yang dinyatakan Tuhan. Raja-raja, para imam, dan nabi-nabi yang ada haruslah ikuti reformasi sebagai sebuah momen penting untuk memperbaharui komitmen, memperbaharui pengertian dan pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga umat Tuhan, terlebih khusus orang Israel yang percaya kepada Yahweh, Tuhan yang Maha Kuasa, mengembalikan seluruh ibadah persembahannya hanya kepada Allah, menyingkirkan seluruh berhala-berhala yang ada di atas dunia ini di dalam hubungannya dengan Allah, dan menegakkan kembali kehidupan yang suci, kehidupan yang adil, kehidupan yang benar, sehingga umat Tuhan benar-benar kembali kepada Tuhan dan tidak lagi melakukan peribadatan seperti orang-orang dunia, tidak hidup seperti cara hidup orang dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, momen dan gerakan daripada reformasi terus bergulir, terlebih khusus di dalam kehidupan orang percaya awal di dalam abad pertama. Kita mengetahui bagaimana pengajaran yang diajarkan oleh para rabi, ahli Taurat, orang Farisi, dan Saduki, yang telah mengekang dan mengikat orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang yang beragama Yahudi, untuk mengikuti semua aturan-aturan yang berdasarkan pada tafsiran dan penafsiran hukum Taurat, sehingga mereka tidak memiliki kebebasan. Mereka berada di dalam suatu keagamaan yang bersifat antroposentris. Dengan kondisi yang seperti itu, penting dan perlu adanya reformasi, agar setiap orang percaya kembali kepada pengenalan akan Allah yang benar, kembali kepada pengajaran yang sesungguhnya, dan kembali kepada cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita tahu di dalam abad kedua, ketiga, keempat, ada banyak penyimpangan pengajaran yang mengajarkan hal yang berbeda dari apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Sehingga momen dan gerakan reformasi dilakukan dengan mengadakan konsili, sehingga menghasilkan bukan saja pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada pengertian yang mendasar dari iman orang percaya untuk mengenal Allah dengan benar, untuk kembali membaca dan mempelajari Alkitab, dan untuk memahami kehidupan yang sesungguhnya di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga melalui konsili itu hadir pengakuan iman, baik pengakuan iman Nisea, Kalkedon, maupun Konstantinopel. Seluruhnya itu memberikan kepada zaman berikutnya arah dan kemudian struktur untuk kita menyadari perlunya kembali kepada pengajaran Alkitab yang sejati, yang komprehensif, yang utuh, yang berkelanjutan, yang relevan dengan konteks zaman. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tentulah kita menyadari dalam konteks kekinian abad 21, begitu banyak tawaran dunia, cara pandang dunia, paradigma maupun perspektif dunia berkaitan dengan kehidupan beragama. Bahkan kita lihat, kita perhatikan bagaimana kehidupan kekristenan kita. Kita harus kembali kepada momen
dan gerakan reformasi. Bukan hanya meniru atau mengkopi dari apa yang dinyatakan Tuhan di dalam sejarah. Baik pada zaman Musa, pada zaman Raja Yosia, pada zaman kehidupan Martin Luther, John Calvin, Zwingli, dan hamba-hamba Tuhan lain. Tetapi dalam konteks kekinian, kita masih tetap melakukan gerakan reformasi. Mengapa demikian? Karena memang kita menyaksikan begitu banyak orang yang kembali menyimpang dari pengajaran Alkitab. Injil Yesus Kristus digantikan dengan pengalaman dan mistik yang muncul di dalam konteks kekinian. Injil Yesus Kristus digantikan oleh peraturan-peraturan dunia, bahkan diterselubungi dengan aturan-aturan keagamaan, sehingga menyimpang dari maksud Injil yang semula. Bahkan kita melihat dan menyaksikan adanya perbedaan, dualisme, dikotomi antara sakral dan tidak sakral di dalam konteks kekinian. Ada yang menganggap kehidupan bergereja itu cukup di gereja saja, tidak dilibatkan, tidak didampakkan kepada kehidupan bekerja, berumah tangga, bermasyarakat, dan bernegara. Kita bersyukur bahwa melalui momen dan gerakan reformasi yang sudah dikerjakan Tuhan melalui hamba-hambanya, dapat kita rasakan akibat dan dampaknya bagi gereja dan umat Tuhan. Bahkan berdampak bagi kehidupan masyarakat dan negara dimanapun berada. Kita bersyukur melalui gerakan reformasi yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan dan pengajaran firman-Nya, memberikan pengaruh besar kepada perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kehidupan peradaban. Namun di pihak lain kita melihat adanya gerakan lain yang melawan pengejaran dari gerakan reformasi, di mana mulailah terjadi pergeseran-pergeseran yang ditawarkan dunia, yang menyelusup masuk ke gereja-gereja. Teologi kesuksesan, teologi kemakmuran, teologi kesehatan, teologi mukjizat, dan berbagai macam teologi lain yang dihadirkan, ditawarkan kepada umat Tuhan oleh orang-orang yang memiliki otoritas, kesempatan untuk mengajar. Itulah sebabnya mengapa perlu kita mengkaji ulang khotbah di bukit sebagai basic dari pemikiran reformasi. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah saya mengungkapkan secara singkat alasan dan arah daripada pembahasan kita hari ini, kita kembali kepada topik bagaimana kita mengkaji khotbah di bukit yang dituliskan di dalam Injil Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal yang ke-7 untuk menjadi pengantar pemahaman kita memahami basic daripada pemikiran reformasi. Tentu ini adalah salah satu kajian yang saya sampaikan dapat menjadi dorongan untuk kita melakukan riset secara khusus untuk memahami bagian ini. Saya akan menyampaikan pengantar pemahaman, lalu kita akan merenungkannya dan bagaimana implikasinya di dalam konteks kekinian. Di dalam khotbah di bukit pada pasal yang kelima dituliskan demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Di sini Tuhan mengajar banyak orang di atas bukit. Pengajaran publik ini bisa disebut sebagai kuliah umum bagi orang Israel untuk membawa kembali orang Israel, umat Tuhan, kembali kepada pengajaran yang sesungguhnya. Dan ini perlu dijadikan sebuah model pengajaran bagi kita, yaitu belajar dan mengajar kebenaran firman Tuhan secara publik, sehingga setiap orang mendengar, memperhatikan, dan mendapatkan pengetahuan, dan dari sana ada respon yang dapat kita perhatikan. Di dalam Matius pasal yang ke-7, di dalam ayat 28-29, demikianlah firman Tuhan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Di sini ada suatu hal yang terlihat, respon secara publik
bagaimana Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Kekuasaan yang dinyatakan Tuhan karena yang disampaikan bukan pengalaman, bukan mistis, bukan mistik, bukan sesuatu pembangkitan hidup yang antroposentris, tetapi ini membawa orang kembali kepada Allah, membawa orang kembali kepada pengajaran yang sesungguhnya. Dan mereka takjub mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus. Terlebih khusus lagi, dari pengajaran Tuhan Yesus ini, kita bisa lihat bagaimana mereka membandingkan dengan ahli-ahli Taurat. Bisa jadi ahli-ahli Taurat mengajar hanya di sinagog dan di bait Allah. Mengajar di tempat-tempat ibadat saja. Tidak berani atau tidak mampu atau tidak mau mengajarkan kebenaran Tuhan secara umum. Karena kalau kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan secara umum ke publik, siapa saja bisa mendengar, siapa saja bisa berespon, bisa setuju, bisa tidak setuju. Ada risiko yang mungkin dihadapi, bisa dilempari batu atau mungkin bisa disanjung-sanjung. Ini hal yang perlu diwaspadai. Dan ini tentu menjadi hal yang penting, menjadi latar belakang, alasan dan reason daripada apa yang dinyatakan Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan orang banyak itu, ini bukan sebuah hal yang berkaitan karena banyak orang lalu ia berbicara, memang benar, tetapi ia melihat orang banyak dalam pengertian itu bukan sekedar jumlahnya, berapa banyak yang datang, tetapi ini berkaitan orang banyak itu, mereka membutuhkan masing-masing pengajaran. Ini adalah basis reformasi yang bersifat publik, yang tentunya kita bisa menyaksikan di dalam sejarah umat Tuhan, sejarah gereja Tuhan. Kita dapat melaksanakan ini melalui kebangunan rohani, melalui pemberitaan firman Tuhan secara publik. Bukan hanya di gereja kita saja, denominasi kita saja, tetapi untuk semua orang. Entah dia baru percaya, sudah percaya, atau mereka yang belum percaya. Dan ini tujuannya sederhana saja, yaitu untuk mereformasi semua pengajaran yang pernah manusia terima. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus, basisnya apa saja, bagian-bagian pentingnya. Saya akan memberikan poin-poin penting untuk kita pelajari dan kita akan renungkan. Bagian yang pertama adalah berkaitan dengan relasi personal, relasi yang intim dengan Allah. Di sini dimulai dengan kata berbahagialah. Bukan hanya sekedar kata bahagia dikaitkan dengan ketidakbahagiaan. Di sini diarahkan di dalam konteks diberkati. Hubungan pribadi lepas pribadi, setiap orang untuk dibawa kembali kepada hubungan dengan Tuhan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua ialah berkaitan dengan siapa kita, orang-orang percaya. Ini memberikan kepada setiap pendengar bahwa tiap-tiap orang percaya memiliki status dan tanggung jawab. Di ayat yang ke-13 sampai dengan 16, pasal yang kelima dari Injil Matius memberikan kepada kita status sesungguhnya yang diberikan, dikaruniakan Allah untuk orang percaya, untuk umat Tuhan. Di sini berbicara tentang status, bukan hanya bicara saya dan status saya, tetapi kita, dan dikaitkan dengan kesaksian kita di tengah-tengah dunia yang fana ini. Jadi ini bukan bicara saya punya status, tapi saya mau bertanggung jawab dengan status itu dan dapat diwujud nyatakan di dalam konteks publik. Sehingga orang lain lihat, orang lain saksikan, orang lain merasakan kehadiran kita. Di dalam pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-48, ini Tuhan Yesus memberikan suatu penafsiran yang sesuai dengan yang seharusnya, yang beda dengan penafsiran ahli-ahli Taurat atau orang Farisi atau orang Saduki atau siapapun pada zaman itu. Mengembalikan pengajaran yang sesungguhnya, yang memiliki makna yang mendasar dan mendalam. Itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus memberikan sebuah pemahaman tentang hukum Taurat, hukum moral, hukum sosial di dalam konteks apa yang diajarkan dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 48, ia dengan tegas mengatakan bahwa ia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Tidak meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi ia menggenapinya. Artinya, apa yang diajarkan sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan. Ini hal yang penting, mereformasi pengajaran yang terjadi, yang ada, yang sudah menyeleweng. Siapa yang menyeleweng? Tentu mereka yang sudah memiliki kemampuan, otoritas, posisi di dalam sebuah komunitas umat beragama.
Tetapi isi pengajarannya menyeleweng, menyimpang, tidak berkenan. Bahkan posisi pengajarannya itu merupakan sikap dan sifat yang bersifat antroposentris. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kembali kepada pengajaran Alkitab. Kembali kepada pengajaran yang Tuhan nyatakan di dalam Perjanjian Lama tentang hukum Taurat. Sehingga para pendengar, umat Tuhan, diingatkan kembali bahwa yang sesungguhnya seperti ini. Itu bagian yang ketiga. Poin yang keempat ialah bagaimana kita sebagai orang percaya melakukan kewajiban keagamaan kita. Ini bukan hanya berkaitan dengan saya sudah tahu, saya sudah mengerti dogma dan doktrin, bahkan pemikiran teologi yang berkaitan dengan firman Tuhan, tetapi bagaimana hidup dan kehidupan kita di dalam melakukan kewajiban keagamaan. Ini kaitannya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kaitannya dengan orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita. Poin yang kelima adalah berkaitan dengan doa. Doa itu menjadi ciri khas identitas orang percaya di dalam relasinya dengan Tuhan Allah. Bagaimana sesungguhnya kita berdoa kepada Allah? Apakah kita hanya memuaskan hawa nafsu, keinginan, kedagingan kita? Ataukah kita benar-benar memuliakan Allah, menjalankan kehendak Allah, dan sungguh-sungguh hanya untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesucian di atas muka bumi ini? Tentu di dalam doa kita tahu ada permohonan, ada permintaan, ada belas kasihan. Namun seluruhnya harus berpusat kepada Kristus, berpusat pada kebenaran Allah. Doa yang benar dikembalikan kepada apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang saya kehendaki. Doa itu tidak memiliki kekuasaan apapun, doa itu tidak punya power. Doa itu memiliki sebuah sarana di mana kita berinteraksi, berkomunikasi dengan benar, penuh hormat, penuh rasa kegembiraan kepada Allah kita, penuh rasa syukur kita kepada Allah, penuh dengan rasa pemujaan kepada Allah. Doa yang benar-benar berpusat pada pengajaran yang sesungguhnya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita memahami tentang kehidupan spiritualitas kita, terlebih khusus di dalam berpuasa dan mengumpulkan harta. Ini poin yang penting di dalam kita mereformasi kehidupan kita. Bukankah spiritualitas kita itu ditunjukkan kepada Allah dan tidak diberikan sebuah pemahaman bahwa sayalah pusatnya, bahwa sayalah yang hebat, sayalah yang sungguh-sungguh memiliki kemampuan dalam hal apapun? Tidak demikian. Kalau kita merujuk kepada puasa, itu berarti kita sedang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita memohon belas kasihan dan kemurahan Allah. Kita memohon kekuatan dan pertolongan Allah. Reformasi diperlukan karena kita seringkali mengandalkan kekuatan diri sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana kita berkarya dan mengumpulkan harta. Apakah tidak perlu kita bekerja? Kita bekerja, mengelola bumi, mendapatkan hasil, itu adalah mandat Tuhan. Dan kita mendapatkan upah dari sana. Tetapi hidup kita bukan bergantung pada apa yang kita miliki, yang diberikan Tuhan. Hidup kita bergantung kepada Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Kalau kita mendapatkan uang, mendapatkan harta, mendapatkan segala sesuatunya, kita tidak melekat pada harta itu, tidak melekat pada uang itu. Tapi hati kita melekat pada Tuhan dan menggunakan harta atau uang kita bagi kemuliaan Allah. Berbagi kasih, menyimpannya untuk menjadi pekerjaan Tuhan. Dan itu hal yang perlu. Kita kerja secara profesional dengan kualitas yang unggul dan tentunya menjadi saluran berkat. Sehingga apa yang kita dapatkan, kita capai, tidak berlalu begitu saja. Kita betul-betul berdampak pada kehidupan di atas bumi ini. Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat lagi adalah masalah kehidupan kekhawatiran kita. Karena kita tahu kita memiliki suatu harapan di depan. Kita perlu mereformasi pemahaman kita tentang perencanaan, tentang masa depan. Kadangkala kita merancangnya sedemikian rupa sehingga seolah-olah apa yang kita rancang itu yang terbaik. Kita perlu memperhatikan masa depan di tangan Tuhan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang bahwa masa depan di tangan Tuhan. Tetapi sebaliknya, di tengah-tengah kehidupan kita itu perlu memperhatikan lebih utama tentang kerajaan Allah yang kita nyatakan di dalam doa-doa kita. Tentang kerajaan Allah. Dan ini penting untuk kita reformasi di dalam masa depan kita. Di dalam memahami pengharapan yang kita nyatakan di masa depan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagian yang berikutnya adalah hal menghakimi. Bagaimana kita harusnya hidup adil, hidup benar, hidup suci. Pengadilan, penghakiman.
penghukuman, dikembalikan kepada pengajaran Alkitab. Pemerintah diberikan regulasi, wewenang, otoritas untuk mengatur kehidupan yang adil dalam suatu bangsa, dalam suatu negara. Di lain pihak, kita tahu bahwa kita juga harus melakukan suatu disiplin di dalam kehidupan bergereja dan berkeluarga, bahkan dalam bermasyarakat. Perlu adanya penghakiman dan penghukuman, agar kita tidak melakukan hal yang buruk, yang jahat di tengah-tengah masyarakat kita. Reformasi. Bapak Ibu Saudara, mereformasi apa yang ada di dalam konteks penghakiman dan penghukuman haruslah berdasarkan pengajaran Alkitab. Bolehkah orang Kristen menghakimi? Boleh, jikalau adil, jikalau berdasarkan fakta, jikalau berdasarkan otoritas yang diberikan Tuhan. Bolehkah orang Kristen menghukum orang jahat? Boleh, asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kebaikan kita. Ini hal yang perlu dan penting direformasi. Janganlah kita membuat suatu pemikiran bahwa kita hanya menyampaikan pengampunan dan belas kasihan tanpa ada penghakiman dan penghukuman. Karena kedua hal itu perlu ditegakkan. Yang berikutnya ialah poin tentang barang yang kudus dan berharga. Ini perlu diingat lagi apa yang diajarkan Tuhan Yesus sebagai basis daripada pemikiran reformasi. Apa yang berharga, apa yang penting, itu harus lebih diperhatikan. Kita tidak sembarangan memberikan kebenaran, tidak sembarangan menyampaikan apa yang bernilai berharga itu kepada orang lain. Kalau memang mereka tidak layak, tidak pantas, tidak mungkin mendapatkan itu, janganlah dipaksa untuk mendapatkan apa yang Tuhan sediakan dari kita untuk mereka. Kita memberi sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga yang bernilai dan berharga itu tidak dibuang dan disia-siakan oleh orang-orang yang menuju kepada kebinasaan. Jangan sembarangan memberitakan Injil. Walaupun kita punya tanggung jawab memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, kita tidak boleh dan tidak sepantasnya untuk memberitakan Injil menurut kemauan kita, menurut kehendak kita. Ingat, dengarkan apa yang sudah saya kupas di dalam topik-topik tentang penginjilan. Perlu dan penting berada di dalam pimpinan Roh Kudus ketika kita memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena itu yang bernilai dan berharga bagi manusia. Tetapi ada banyak orang yang mengatakan itu tidak bernilai dan tidak berharga. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mereformasi sikap hati, cara bertindak di dalam menyampaikan berita Injil. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menetapkan dan memahami tentang yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang baik dan mana yang jahat. Kita tahu bahwa kita harus membuka ruang kepada banyak orang, melakukan riset, melakukan suatu penerapan dari apa yang kita dapatkan, dari berbagai pengetahuan, dari berbagai kebajikan, dari berbagai pengalaman-pengalaman yang baik dan benar itu kepada orang lain. Janganlah kita membuka ruang yang sempit yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita tahu banyak orang yang mengajarkan pengajaran yang tidak benar. Dan pengajaran-pengajaran yang tidak benar itu justru terbuka luas disebarkan. Kita bisa dengar di media sosial, di berbagai channel YouTube, bahkan di berbagai status-status pada Facebook, pada juga tempat-tempat media yang lain. Menyampaikan penghinaan, pelecehan, bahkan penyimpangan terhadap pengajaran dari Alkitab. Kita membuka ruang untuk menerima itu, karena kita tidak mau menegakkan kebenaran. Kita tidak perlu berdebat dengan mereka atau berargumentasi dengan mereka, karena mereka tertutup hatinya untuk berita kebenaran. Kita harus membuka hal yang benar. Kita menyajikan kebenaran. Waktu kita menyampaikan kebenaran, tentu sedikit mungkin yang mau terima dan dengar. Tidak apa-apa. Memang jalan kepada kebenaran itu sempit, sesak, dan tidak mudah. Tapi jalan menuju kepada kebinasaan itu luas. Coba di-riset, dibandingkan. Bapak, Ibu, Saudara bisa membandingkan. Berapa banyak dari sajian media sosial, sajian orang-orang dunia di dalam publik untuk menyampaikan kebenaran, keadilan, dan kesucian dibandingkan dengan yang menyampaikan hanya hiburan, pemuas nafsu, bahkan pelecehan, penghinaan, penistaan agama. Berapa banyak? Terlalu banyak. Kita sebagai orang percaya perlu mereformasi diri kita untuk berani mengatakan kebenaran.
berani menegakkan keadilan, berani menyatakan hidup yang suci. Kita perlu mereformasi diri. Karena itu saya sudah ulang dari awal, momen dan gerakan reformasi itu berkelanjutan sampai akhir zaman. Dan di dalam konteks itu, sebagai orang percaya, sebagai orang yang betul-betul diberikan hikmat, kekuatan dari Roh Kudus, dan diberikan firman, waspadalah atas setiap nabi-nabi palsu. Makin dekat zaman akhir ini, makin menuju akhir zaman, makin banyak nabi-nabi palsu. Kalau dikatakan nabi palsu berarti betul-betul nabi tetapi palsu. Karena apa? Karena isi pengajarannya bukan dari Tuhan. Karena pengutusannya bukan dari Tuhan. Karena berbagai buah aktivitas hidupnya bukan dari Tuhan. Jadi ada 3 hal kita dapat lihat. Kalau pengajarannya bukan dari ajaran Alkitab, bukan benar-benar secara utuh komprehensif memperhatikan seluruh dimensi yang diajarkan di dalam Alkitab, bahkan terjadi kontradiksi, bahkan terjadi sesuatu yang tidak berkenan, maka itulah nabi palsu. Yang kedua, sebenarnya dia bukan nabi yang diutus Tuhan. Dia nabi yang mungkin diutus oleh dirinya sendiri atau komunitasnya, bahkan oleh setan dan si jahat. Karena itu nabi-nabi palsu ini kita harus tolak dan kita jangan cepat-cepat mengatakan bahwa itu adalah nabi dari Tuhan. Ketiga, lihat perbuatannya, hasil dari pengajarannya. Apakah pengajaran yang dihasilkan oleh nabi-nabi palsu itu benar-benar berbuah yang baik, yang benar? Bagaimana hidupnya? Sucikah dalam pernikahan? Sucikah dalam peradaban dunia? Sucikah di dalam karakternya? Coba perhatikan. Kalau nabi palsu pasti dalam pernikahan itu tidak ikuti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa. Monogami. Kalau dia nabi palsu, pasti dia mengajarkan hal-hal yang jahat, balas dendam, bahkan menyingkirkan sesama manusia. Membunuh, melakukan penganiayaan, penistaan. Kalau dia nabi palsu, kita lihat karakternya dari para pengikutnya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, perlu reformasi di gereja kita. Perlu reformasi di masyarakat kita. Itu sebabnya ini hal yang penting, poin-poin penting yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita kaji, Apa yang saya sampaikan dalam beberapa menit terakhir itu hanya menyampaikan poin-poin penting yang perlu kita kaji, yang perlu menjadi kajian dasar reformasi daripada orang percaya dalam konteks kekinian. Apa implikasinya? Tentu implikasinya yang pertama, kita makin tahu, makin ngerti, makin bergairah untuk mereformasi diri kita, komunitas kita, gereja kita, dan bangsa kita. Yang kedua, kita akan mendapatkan suatu dorongan yang teguh, yang kuat untuk menjalankan kehendak Tuhan. Yang ketiga, tentunya berdampak pada kehidupan kita sekarang dalam berbagai dimensi dan aspek hidup kita sampai kepada hari-hari berikutnya, pada zaman-zaman berikutnya. Mari kita lihat bagian pengkajiannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita akan kupas, kita akan kaji singkat, padat, semoga bermanfaat. Bagian yang pertama, dalam khotbah di bukit pasal 5 ayat 3 sampai dengan 12. Di sana dijelaskan, dikatakan, dan dituliskan, diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah. Diberkatilah. Jadi ini membawa orang kembali memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Allah. Pusatnya Tuhan itu sendiri. Pengajaran ini untuk mengarahkan manusia untuk hidup berbahagia, hidup diberkati. Diberkati orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Diberkati orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Diberkati orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Diberkatilah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Diberkatilah kamu jika kamu dicela, dan jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Diberkati, berbahagia. Diberkati, berbahagia. Setidaknya ada 9 bagian penting
yang membawa kita kembali kepada hubungan yang benar dengan Allah. Yang pertama adalah miskin di hadapan Allah. Kebergantungan kita kepada Allah. Penting untuk kita reformasi dalam hidup kita. Maukah Bapak, Ibu, Saudara berbahagia, diberkati, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah? Merasakan kemiskinan. Karena kita tahu semua ini milik Tuhan. Tak ada yang milik kita. Kalau kita menyadari itu, kita tahu bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita bergantung kepada Tuhan Allah. Yang kedua, diberkati dan berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita bukan karena meninggalnya orang tua, yang terkasih, atau siapapun. Berduka cita karena keberdosaan kita. Berduka cita karena kita melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Kita melakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Berduka cita berarti kita menyesali kesalahan-kesalahan kita. Kita tidak mau lagi melakukan itu. Dan dengan kita punya pemahaman itu, kita diberkati. Karena kita akan dihibur. Dihibur dengan apa? Pengampunan. Pengampunan dosa. Bukankah ini suatu berkat yang melimpah? Kalau kita bersalah, diampuni, itu kebahagiaan. Kalau kita salah, lalu dihukum tanpa pengampunan, itu kedukaan yang luar biasa. Tapi kalau kita duka cita, minta ampun, minta belas kasihan, lalu dari Tuhan Allah mengampuni, bahkan membersihkan dosa kita, itu adalah kebahagiaan. Itu adalah hidup yang diberkati. Yang ketiga adalah lemah lembut. Ini berarti karakter yang gentle, yang penuh dengan suatu kehidupan spiritual. Lemah lembut, gentle, berarti siap dibimbing, dididik, dilatih, dihajar oleh Tuhan. Lemah lembut berarti suatu sikap mau diarahkan oleh Tuhan. Kita pun lemah lembut akhirnya kepada sesama dan orang lain. Lemah lembut bukan berarti suara kita menjadi berbeda dari karakter dari suara kita. Lemah lembut berarti siap dibimbing, dilatih, dibentuk, diperlengkapi oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini berarti kita mau belajar, mau mendapatkan kebenaran Tuhan. Kebenaran yang tertulis, yaitu kebenaran yang diwahyukan, diinspirasikan, yang sudah kita terima dari Alkitab. Kita belajar kebenaran Tuhan. Kita membacanya karena kita haus, kita lapar, kita perlu dan butuh itu. Juga Tuhan menyediakan kebenaran di alam, di dalam sejarah. Kita belajar terus buku-buku ilmu pengetahuan. Kita haus, kita lapar. Nah, itu orang yang berbahagia. Jadi banyak orang tidak bahagia karena tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah belajar dari berbagai ilmu pengetahuan. Pasti orang itu tidak bahagia. Orang itu tidak diberkati. Orang itu hanya susah, mengeluh, dan sebagainya. Ini bicara relasi pribadi dengan Allah. Diberkatilah orang yang murah hatinya, kemurahan hati. Kenapa kita bisa murah hati? Karena Tuhan terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Bukankah rezeki Tuhan yang memberi? Bukankah upaya kita mendapatkan gaji, upah, hasil dari kerja kita itu karena kemurahan hati Tuhan? Ada loh yang tidak bisa kerja karena sakit, karena situasi pada fisiknya. Ada juga yang bekerja walaupun fisiknya lemah, kurang, terbatas, tetapi karena kemurahan hati Tuhan, Tuhan memberikan. Jadi ini adalah sumber pemberian dari Tuhan Allah. Menyadari relasi kita dari Tuhan. Tuhan memberi itu dan kita melakukannya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Benar, Bapak, Ibu, Saudara. Kita akan diberkati kalau hidup kita suci. Dari hati. Bukan dari fenomena. Bukan hanya pakaian kita yang bersih, tapi hati kita juga bersih. Bukan hanya tubuh kita yang bersih, tapi hati kita juga harus bersih. Suci hati. Suci itu berarti mengkhususkan seluruh keberadaan kita, benar-benar dimurnikan, dibersihkan, disingkirkan hal buruk dan hal jahat, hal-hal yang cemar dari hati kita. Fokus kepada Tuhan. Dengan demikian kita diberkati dan suci hatinya. Selanjutnya adalah diberkati dan berbahagia bagi yang membawa damai. Damai, shalom, itu perlu dan penting. Ini sebagai basis. Kalau kita mereformasi diri kita dan orang lain, mereformasi gereja kita dan sistem yang ada dalam masyarakat kita, kita perlu dan penting mereformasi hubungan kita dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah berarti kita memerlukan penebusan. Kita memerlukan pribadi yang mendamaikan itu. Siapakah dia? Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita diberkati dan berbahagia karena kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memperdamaikan hubungan kita dengan Allah, yang sudah memberikan sebuah status kita sebagai anak-anak Allah. Kita membawa damai. Damai bukan dari diri kita lagi, tapi damai yang diberikan Tuhan Yesus. Dan damai itulah yang kita bawa dimanapun kita berada.
Barulah kita dapat melakukan reformasi. Yang berikutnya adalah berbahagia dan diberkatilah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan. Ya, orang biasanya berbahagia atau diberkati kalau ia tidak mengalami kesusahan hidup. Tetapi kita sebagai umat Tuhan menyadari kalau kita sudah memiliki hubungan dengan Tuhan dan dunia ini membenci kebenaran dan kita menyaksikan kebenaran itu kepada orang dunia, kita tahu pasti akan ada penganiayaan. Penganiayaan beragam, baik secara fisik, mental, maupun berbagai macam cara. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita diberkati dan berbahagia. Oleh karena kita menghadapi penganiayaan itu dengan penuh kesabaran, penuh sukacita, dan penuh keberanian bagi kemuliaan Tuhan Allah. Dan diberkatilah orang yang dianiaya atau dicela oleh karena nama Tuhan, oleh karena Kristus. Ya, kita tahu dalam konteks pluralitas keagamaan, dalam konteks keberadaan mayoritas dan minoritas, kita tahu banyak orang tidak suka nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang tidak suka, bahkan tidak senang kalau nama Yesus Kristus diproklamasikan. Dan kita sadar betul bahwa melaluinya kita mendapatkan hidup yang kekal, dan melaluinya kita dapat menjalankan kehidupan di bumi ini dengan baik dan benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita kembali mereformasi hubungan kita dengan Kristus. Kita harus berani mengajarkan, menjelaskan, memproklamasikan Yesus Kristus. Dari seluruh ungkapan dan pengajaran poin pertama ini, kita akhirnya bisa meneruskan poin-poin berikutnya mengenai basis daripada reformasi. Setelah kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah, hubungan yang sungguh-sungguh nyata dengan Allah di dalam dan melalui Kristus, dan kita mendapatkan berkat, mendapatkan kebahagiaan, barulah bagian yang kedua, basis reformasi yang perlu kita telusuri, kita perlu kaji lagi, yaitu status kita. Status kita adalah garam, adalah terang, dan kita bercahaya di tengah-tengah orang banyak. Itu perlu kita reformasi. Kita mereformasi, jangan minder, mundur, atau malu, karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang Kristen. Jangan. Kita adalah garam dan terang. Dan kita bercahaya di tengah-tengah orang-orang dunia. Kita membawa kebenaran Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita hidup di dalamnya. Karena itu sebagai garam, sebagai terang, sebagai cahaya yang dikaruniakan Allah, yang diberikan Allah kepada kita, kita harus tampil berbeda dengan dunia. Beranikah Bapak, Ibu, Saudara? Harusnya bisa. Kita harus kembali ke sana. Kita harus kembali kepada status yang mulia yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukankah itu harus direformasi dalam hidup kita? Begitu juga dalam hal berkaitan dengan pengajaran hukum Taurat. Kalau kita membaca satu bagian demi satu bagian, saya beberapa ayat yang saya kutip. Dalam Matius pasal 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup keagamaan dimulai dari pengajaran yang benar. Kalau pengajarannya salah, sesat, dan diajarkan oleh nabi-nabi palsu, diajarkan oleh guru-guru palsu, diajarkan oleh motivator-motivator yang tidak berkenan di hati Tuhan, kalau tidak sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan dan pengajaran Alkitab, bahkan mereduksi pengajaran Alkitab untuk kepentingan diri, maka pasti bisa dikatakan bahwa hidup keagamaannya tidak benar. Bapak, Ibu, Saudara, di sini ada beberapa ayat yang Tuhan mengembalikan pengajaran kepada yang esensial, yang seharusnya. Misalnya ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, dan siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tetapi aku. Di ayat yang ke-28 juga dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu. Ayat 32, tetapi aku berkata kepadamu. Ayat 34, tetapi aku berkata kepadamu. Demikian juga ayat 39, ayat 44, dan ayat-ayat berikutnya. Bapak, Ibu, Saudara dapat mengkajinya, dapat mempelajarinya, dan menjadi dasar, fondasi, basis daripada reformasi pengajaran. Mari Bapak, Ibu, Saudara, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara untuk mereformasi pengajaran yang ada di dalam gerejamu, dia ada di dalam komunitasmu, yang ada di dalam konteks kehidupan. Kita perlu mereformasi itu. Karena apa? Dengan pengajaran yang benar, maka terdorong, tertuntun, terbimbinglah kehidupan kita untuk melakukan kewajiban agama yang sesungguhnya. Berdoa yang baik, berpuasa yang tepat, bekerja mengumpulkan harta yang sesuai dengan rancangan Tuhan,
Bahkan di dalam kehidupan kita di masa depan, kita tahu bahwa Tuhan yang berdaulat dan memberi yang terbaik. Dan tentulah di dalam hal penghakiman, pengadilan, dan penghukuman, serta dalam pemberitaan firman Tuhan. Banyak hal yang perlu kita kaji, dan saya sudah sampaikan poin-poin penting yang kita perlu lagi kaji pada pertemuan dan pemahaman kita selanjutnya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kita berdoa, untuk kita sama-sama mendoakan gereja kita, keluarga kita, masyarakat di mana kita berada, agar kita melakukan gerakan reformasi yang berbasiskan pada kebenaran pengajaran Alkitab. Kembali kepada Tuhan Yesus, kembali kepada pengajarannya, kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam konteks kekinian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengajaran-Mu. Biarlah kajian yang singkat sederhana dari apa yang diajarkan di dalam khotbah di bukit menjadi dasar bagi kami untuk mereformasi diri, mereformasi gereja, mereformasi keluarga kami, komunitas kami, masyarakat kami, dan bangsa kami. Ajar kami terlebih dahulu untuk mereformasi diri kami, agar hidup kami mengalami transformasi. Dan sungguh-sungguh kami memiliki integritas, baik di dalam hubungan kami dengan Tuhan Allah, dalam hubungan kami dengan sesama, dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan segala tempat di mana kami berada. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan sertai setiap umat Tuhan yang sudah mendengarkan dan belajar dari kajian singkat yang perlu kami riset kembali, perlu kami tuliskan dan teliti kembali bagian poin-poin yang hamba sudah sampaikan. Biarlah Tuhan menolong dan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.